Selamat pagi adik-adik. Shalom. Sekolah minggu kali ini aku dan temanku yang akan nemenin kalian. Iya. Kalian udah kenal sama kita berdua belum? Pastinya belum ya? Kenalin, nama aku Kak Adel. Kalau kamu? Namaku Mimi. Nah, yuk kita sama-sama dengan teman-teman di rumah. Kita mulai sekolah minggu kita yuk. Ayo Kak Adel. Kita ngapain dulu ya enaknya Kak Mimi? Lebih baik kita memuji Tuhan Kak Adel. Bener itu Mimi. Ayo kita sama-sama puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung pipit yang kecil. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah teman-teman, gimana kalau kita berdoa pembukaan dulu ya? Bener banget itu adik-adik. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa yuk. Ikutin Kak Adel ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami akan sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami mengerti apa yang Tuhan bilang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah Kak Adel, gimana kalau kita memuji Tuhan lagi? Wah, seru banget tuh. Ayo kita puji Tuhan sekali lagi. Judulnya apa, Mimi? Judulnya Happy Ya Ya Ya. Musik. Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang tapi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mimi, Iya. sama adik-adik di rumah, tahu nggak hari ini kita ngerayain apa? Apa itu Kak Adel? Hari ini itu kita ngerayain turunnya Roh Kudus ke atas diri kita. Oh, hari Pentakosta ya Kak? Bener banget Mimi. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau siapin hati kita yang paling tulus buat menerima Roh Kudus itu. Caranya gimana, tahu nggak Mimi? Tahu dong Kak, kita kan mau dengerin firman Tuhan. Bener banget. Untuk itu, selain siapin hati, kita juga siapin Alkitab Kak.
Oke, bener banget. Sudah siap semuanya? Kita panggil Bunda Risa yuk untuk firmannya. Ayo. Bunda Risa. Bunda Risa. Bunda Risa. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini, Laskar Kristus? Puji Tuhan, kabarnya sehat semua. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman pagi ini? Ya. Sebelum kita mendengarkan firman, seperti biasa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Apa? Kita berdoa dulu ya. Oke, yuk. Guru saya mengantarkan, kita berdoa sama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman pagi ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan, buka mata hati pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita udah siap semua? Oke, kalau udah siap semua, sekarang Bu Risa mau minta adik-adik duduk yang manis, kita baca Alkitab ya. Kita mau buka Alkitab kita hari ini, itu dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 21. Panjang ya, tapi nggak apa-apa, kita baca sama-sama ya. Bu Risa yang bacakan, adik-adik yang dengarkan. Sekali lagi, dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Oke. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, itu tadi bacaan Alkitab kita. Panjang ya, bisa sampai menggeh-menggeh ini. Ya, adik-adik tahu nggak tadi kenapa Bu Risa panggil adik-adik Laskar Kristus? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa tadi Bu Risa panggil adik-adik Laskar Kristus? Nih, Bu Risa panggil adik-adik Laskar Kristus itu, Bu Risa mau tanya dulu. Adik-adik mau nggak jadi pasukannya Tuhan? Siapa yang mau jadi pasukannya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, semuanya mau pasti ya. Puji Tuhan. Adik-adik semua siap jadi Laskar Kristus. Nah, gini. Kenapa tadi Bu Risa panggil adik-adik Laskarnya Kristus? Dan kenapa Bu Risa tanya sama adik-adik tadi, mau nggak jadi Laskarnya Kristus? Karena tema kita pada hari ini itu, aku siap menjadi saksi Tuhan. Adik-adik mau kan jadi saksinya Tuhan Yesus? Memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang kasih. Tuh. Nah, sebelum Bu Risa lanjut lagi nanti ceritanya, Bu Risa mau adik-adik duduk yang manis. Bu Risa ada sedikit cerita, tapi isinya panjang, isinya banyak. Nanti adik-adik bisa lihat di situ. Bu Risa ada ceritanya tentang siapa? Muridnya Tuhan Yesus tadi? Petrus. Adik-adik nanti bisa nonton ya. Nah, sekarang duduk yang rapi. Kita akan lihat ceritanya seperti ini. Silahkan.
Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar dari dia. Bawa dia keluar dari dia. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Adik-adik, gimana ceritanya? Bagus nggak? Tentang Petrus tadi. Udah lihat kan semuanya? Sudah nonton kan? Iya. Nah, adik-adik lihat nggak tadi di cerita video tadi itu ada yang namanya Petrus. Petrus itu muridnya Tuhan Yesus. Nah, Petrus itu dekat sekali sama Tuhan Yesus. Dia bisa dibilang murid kesayangannya Tuhan. Nah, tetapi ada satu hal yang sebenarnya sih tidak baik ya. Tapi Petrus punya alasan. Kenapa melakukan hal itu? Apa? Adik-adik tadi lihat nggak? Petrus menyangkal kalau dia muridnya Tuhan Yesus. Petrus tadi menyangkal kalau dia adalah pengikutnya Tuhan Yesus. Adik-adik mau begitu? Jangan ya, itu tidak baik. Kan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan Tuhan Yesus disalib, dosa kita sudah ditebus. Berarti cara kita berterima kasih apa? Cara kita berterima kasih, kita harus siap mengakui kalau kita orang Kristen, kalau kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Ya, adik-adik nggak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan pimpin, Tuhan Yesus akan bantu, Tuhan Yesus akan tolong sama adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu adik-adik melakukan hal yang benar. Ya, jangan seperti Petrus tadi. Dia udah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, baru dia nyesel. Aduh, aku nyesel Tuhan. Aku udah menyangkal ya. Aku menyangkal, aku tidak mengaku kalau aku muridnya Tuhan. Tapi adik-adik lihat nggak tadi? Tuhan Yesus mengampuni, ya. Tuhan Yesus tetap kasih sama Petrus. Itu yang Ibu Lisa mau, dari adik-adik semuanya. Adik-adik harus berani mengakui kalau saya anak Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan tolong sama adik-adik. Karena pasti Tuhan akan bantu adik-adik. Ya. Mulai dari saat ini, adik-adik tidak boleh takut untuk mengaku saya Laskar Kristus. Aku anak Tuhan loh. Tapi dengan satu syarat ya. Adik-adik udah bilang anak Tuhan, tapi
adik-adik nakal, adik-adik bandel, ya itu bukan anak Tuhan namanya kalau kayak begitu ya. Kalau anak Tuhan itu harus manut sama orang tua, dengan apa kata orang tua, sopan sama yang lebih tua, peduli dengan teman-teman, peduli dengan sekitar, ya. Itu ya, adik-adik harus mau ya. Oke, bisa yakin, bisa percaya, adik-adik pasti siap untuk menjadi laskar Kristus. Mulai hari ini, adik-adik menjadi laskar Kristus yang baik, menjadi laskar Kristus yang setia. Siap semuanya? Benar? Adik-adik siap semuanya? Oke. Terima kasih. Bisa cukupkan untuk cerita hari ini. Di lain waktu lagi nanti kita ketemu. Ya? Oke. Bu Risa pesan sama adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa satu lagi apa? Tersenyum, ya, karena anak Tuhan hatinya harus gembira. Oke, ya, yuk kita tutup dalam doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman. Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman yang begitu indah Tuhan telah Kau berikan kepada kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bunda Risa atas firman yang sungguh luar biasa. Kira-kira Mimi, apa yang kamu bisa dapetin dari firman yang tadi Bunda Risa? Kita harus siap menjadi saksi Kristus. Wih, kamu sendiri udah siap belum jadi saksi Kristus? Tentunya siap dong, Pak. Wah, mantap banget. Nah, kalau adik-adik yang di rumah, sudah siap belum jadi saksi Kristus? Pastinya sudah siap ya, karena kita akan menjadi laskarnya Kristus. Iya nggak, Mi? Iya. Sebentar, kayaknya aku ingat satu lagu deh tentang laskar Kristus. Apa itu, Kak Adel? Ya, laskar Kristus itu. Gimana kalau kita nyanyiin aja? Ayo, Kak. Ayo, kita nyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan majalah,
ibadah sekolah minggu kali ini sudah mau berakhir, Mimi. Iya, Kak. Nah, untuk itu kita sekali lagi berterima kasih yuk kepada Tuhan Yesus lewat doa. Tapi kali ini biar Mimi yang mimpin doanya ya. Oke, Kak. Silakan Mimi. Ayo teman-teman, kita berdoa. Silakan tundukkan kepala dan lipat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami untuk ibadah sekolah minggu. Kami mau menjadi laskar Kristus. Kita mau menjadi hamba yang baik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mimi. Sama-sama Kak Adel. Sekolah minggu kali ini mau selesai. Tapi jangan kangen ya, karena kita akan balik beberapa minggu lagi. Iya nggak Mi? Nah, untuk menutup ibadah kita nyanyikan sekali lagi yuk pujian kepada Tuhan. Iya Kak. Judulnya apa nih Mi? Akulah pahlawan Kristus. Oke, mari kita nyanyikan Akulah Pahlawan Kristus. Pantang mundur, kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur, kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku.